Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada hari ini kita sangat bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita masing-masing. Pada saat ini kita kembali diberikan kesempatan untuk membangun ibadah minggu secara online di GKJW Jemaat Jember yang akan dilayani oleh Bapak Fikar Nanda Prasetyo. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 13, bait yang pertama dan kedua. Allah Bapa Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah ibadah kita pada saat ini kita kuduskan dengan mengaku. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita semuanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dalam Yakobus 1 ayat 12 mengatakan bahwa berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, apabila kita sudah tahan uji, kita sudah bertahan dalam pencobaan, ia akan menerima, yang bertahan tersebut akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bapa di surga memberi kita yang baik dan sempurna. Dengan demikian, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita seharusnya bersyukur. Karena kita pada saat ini masih diberi kesempatan yang Allah sediakan untuk memenangkan mahkota yang sudah Allah sediakan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan menggunakan Kidung Jemaat nomor 397. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Terpuji Engkau Allah Maha Besar. Jiwa kami kau jadikan
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama dengan segala kerendahan hati kita mengakui segala kesalahan dan dosa kita, membuka semuanya, karena di mata Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Pengampun, kami datang dalam kesadaran akan kelemahan dan ketidakberdayaan kami di hadapan-Mu. Ya Tuhan, Engkau melihat jauh ke dalam diri kami. Engkau melihat batin dan pikiran kami. Engkau tahu betapa dalamnya kami berdosa terhadap-Mu. Ampunilah kami akan segala dosa, pelanggaran kami terhadap-Mu dan sesama serta lingkungan ini. Dan kiranya Engkau sucikan, Engkau layakkan hidup kami berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mohon ampun. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama menerima berita anugerah dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12 yang demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya Dialah Tuhan kita, Sang Penyelamat. Satu-satunya, tidak ada yang lain. Marilah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita memujikan nama Tuhan menggunakan Kidung Jemaat nomor 358. Kita pujikan bait yang kedua, semua yang letih lesu. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Tiba saatnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita masuk dalam pembacaan firman yang pada saat ini dilayankan oleh salah satu majelis jemaat. Bacaan diambil dari Roma 8 ayat 12 sampai 25. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita akan membaca bersama-sama dan merenungkan firman Tuhan dari Roma 8 ayat 12 sampai 25. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita siapkan hati kita dengan berdoa. Tuhan, Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang penuh kasih, pada saat ini kami mengucap syukur atas segala perlindungan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terlebih-lebih pada saat ini kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Biarlah firman yang nanti kami materaikan dalam hati kami dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk Bapak Vikar Nanda Prasetyo yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu berkarya dan apa yang nanti tersampaikan, terucapkan, semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Roma 8 ayat 12 sampai 25 yang demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati.
Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikan dengan tekun. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih bagi mereka yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, judul firman pada pagi hari ini adalah Selamat Berjuang. Selamat berjuang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebenarnya judul ini saya kutip dari perkataan seseorang. Bukan seseorang yang terkenal, bukan juga seorang pejuang, bukan juga dari anggota keluarga, tetapi perkataan ini, selamat berjuang ini saya kutip dari seseorang yang belum atau sama sekali tidak saya kenal. Kok bisa? Ceritanya begini Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Beberapa hari yang lalu saya bersama dengan istri saya belanja sayur untuk sarapan di daerah perempatan Mangli. Mungkin kalau Bapak Ibu Saudara yang tinggal di Jember pasti tahu. Kami berdua mencari sayuran di sana. Istri saya belanja, saya menunggu di motor. Nah kemudian tidak lama ada seseorang laki-laki yang melihat saya secara terus-menerus. Ya saya cuek saja dong gitu. Ya saya cuek saja karena saya tidak kenal. Tidak beberapa lama lagi tiba-tiba orang itu sudah berada di depan saya dan mengajak saya untuk bersalaman. Saya kaget dong, saya kaget. Tetapi anehnya dalam kekagetan saya itu saya juga refleks salaman dengan orang itu. Dan orang itu tersenyum sambil berkata, "Selamat berjuang." Kemudian dia pergi lagi. Saya pikir ini orang siapa? Saya tidak mengenalnya sama sekali. Terbesit dalam pikiran saya bahwa orang itu adalah ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Mungkin Bapak Ibu Saudara ketika bertemu dengan seseorang yang seperti itu juga menganggap orang tersebut adalah ODGJ.
Kemudian saya dalam perjalanan pulang, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya memikirkan kembali perkataan orang itu. Selamat berjuang. Iya, selamat berjuang. Pada dasarnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hidup ini adalah sebuah perjuangan. Perjuangan melawan apa? Perjuangan melawan godaan atau cobaan dari iblis, yang kapan saja bisa melemahkan kita. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mungkin entah apa tujuan orang itu memberikan kata selamat berjuang kepada saya tidak tahu maksud dan tujuannya. Tetapi saya pribadi justru berterima kasih kepada orang itu karena telah memberi semangat. Selamat berjuang. Iya, pada dasarnya hidup ini adalah sebuah perjuangan melawan percobaan dari iblis. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam setiap kehidupan kita ini kita senantiasa terus berjuang. Dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 12 mengatakan, di situ menjelaskan bahwa kita hidup dalam suasana perang dengan iblis. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kehidupan Kristen tidak dapat dipisahkan dari yang namanya pencobaan. Karena pencobaan diizinkan Tuhan untuk menguji kekuatan iman kita, menaikkan supaya level iman kita itu lebih tinggi daripada sebelumnya. Alkitab juga sudah menjanjikan kepada kita bahwa pencobaan-pencobaan yang terjadi di dunia ini selama kita hidup di sini itu adalah pencobaan yang biasa. Biasa dalam artian pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Artinya apa Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Artinya pencobaan itu bisa kita kalahkan kalau kita mau melawannya, kalau kita mau berjuang. Permasalahannya adalah sekarang banyak orang percaya bukan melawan pencobaan itu, tetapi malah sebaliknya, malah mengizinkan pencobaan untuk mengalahkannya, sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengapa di sini saya katakan mengizinkan? Mengapa saya katakan orang percaya mengizinkan dirinya untuk dikalahkan? Ya, memang benar. Pencobaan itu datangnya dari iblis. Tapi keputusannya ada di tangan siapa? Keputusan akhirnya ada di tangan siapa? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jawabannya adalah ya ada di tangan kita. Keputusannya ada di tangan kita. Makna pencobaan itu adalah perbuatan untuk mencoba atau mencobakan. Basa Jawane jajal. Jajal niku nek kenek ya untung, nek gak kenek ya wis. Tetapi perlu kita ketahui terkait dengan pencobaan ini, pada Yakobus 1 ayat 13 mengatakan bahwa apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Jadi selama ini sering berkata salah ketika manusia berkata, Tuhan, mengapa Tuhan memberikan pencobaan yang demikian berat kepada saya? Perlu diingat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pencobaan bukan diberikan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Lalu kalau memang pencobaan itu datangnya bukan dari Tuhan, lalu dari siapa? Lalu dari mana datangnya pencobaan itu? Dalam Matius 4 ayat 1 dikatakan, maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Dari sini kita bisa melihat siapa yang mencobai Yesus.
Siapa yang berani mencobai Yesus? Itu adalah iblis. Pencobaan datangnya dari iblis. Dari situ kita juga sudah bisa menjawab sebuah pertanyaan, apakah orang dicobai itu karena dosa? Jawabannya tentu tidak. Nyatanya iblis bisa mencobai Yesus. Apakah Yesus berdosa? Tidak. Apakah orang dicobai karena tak memiliki Roh Kudus dalam dirinya? Tentu saja tidak. Ingat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Roh Kudus pun bisa membawa orang ke dalam pencobaan. Kalau kita perhatikan kembali dalam Matius 4 ayat 1, jelas dipaparkan bahwa Roh Kuduslah yang membawa Yesus ke dalam pencobaan di padang gurun. Roh Kudus yang membawa Yesus untuk dicobai oleh iblis. Roh Kudus yang mengizinkan. Jadi jangan kita berpikir bahwa Roh Kudus senantiasa memberikan kita kepada sesuatu hal yang mulus, sesuatu hal yang enak-enak saja. Jika Roh Kudus tidak mengizinkan, ya iblis tidak bisa. Hal itu bisa saja terjadi dalam kehidupan kita pada dewasa ini, pada saat ini. Bisa saja Roh Kudus itu mengizinkan pencobaan iblis datang kepada kita. Roh Kudus memang bisa mengarahkan kita menuju pada kebahagiaan ataupun kesuksesan. Tetapi Roh Kudus yang sama juga memimpin kita memasuki sebuah pencobaan. Tujuannya bukan untuk mencelakakan kita. Tujuannya sekali lagi adalah untuk menaikkan keimanan kita, memperkokoh keimanan kita. Jadi pencobaan itu adalah alat, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dosa akan terjadi apabila kita gagal menghadapi pencobaan. Jadi yang terpenting adalah pada diri kita sendiri, mau berjuang agar kita memenangkan pencobaan itu, atau sebaliknya. Itu adalah pilihan kita. Setiap manusia diberi sebuah kehendak bebas. Dan tentunya setiap pilihan memiliki dampak tersendiri. Makanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebenarnya saya agak ada yang mengganjal ketika seseorang melakukan sebuah kejahatan misalnya. Karena dia bilang ada suatu kekuatan yang mendorongnya untuk melakukan kejahatan. Kalau kita lihat kebanyakan di berita, kebanyakan alasannya adalah dibisiki setan gitu misalnya. Ya kalau sudah tahu itu iblis yang membisiki, kenapa masih dilakukan? Itu sebuah pertanyaannya. Di sini sang pelaku kejahatan ia berpikir ada kekuatan tertentu, ya, ada kekuatan tertentu yang bertanggung jawab atas tindakannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, alasan seperti ini sebenarnya sudah ada kurang lebih 2500 tahun yang lalu. Sebagian orang Israel menggunakan dalih yang sama untuk dosa-dosa mereka. Mereka mengutip Amsal populer yang menimpakan kesalahan kepada para leluhur mereka. Dalam Yeskiel 18 ayat 2. Ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Nah, sebagian bangsa Israel itu menyalahkan leluhurnya terdahulu, sehingga kehidupannya pada saat ini ya penuh dengan dosa. Wong bapake sing maem buah mentah, anake sing ngilu-ngilu. Tetapi pemahaman seperti itu disalahkan oleh Allah. Dia berfirman, orang baik tidak akan dihukum karena dosa anaknya yang jahat. Demikian juga anak baik tidak akan dihukum karena dosa ayahnya yang jahat. Kalau kita yang melakukan dosa, ya kita yang dihukum. Kita yang dihukum, bukan iblis. Iblis mah senang-senang aja kita melakukan kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terus ada yang mengatakan bahwa godaan terberat itu adalah harta, tahta, wanita. Mungkin banyak wanita yang tidak suka dengan pernyataan seperti ini, karena kok
Kesannya seolah-olah wanita itu yang dijadikan penggoda. Tetapi kalau dipikir-pikir Bapak Ibu Saudara yang terkasih, justru perkataan ini mengandung kekuatan dari wanita itu sendiri dalam menghadapi sebuah godaan. Begini, kenapa yang sering kita dengar adalah kata harta tahta wanita? Kenapa kok bukan harta tahta pria? Kenapa? Ya karena pria banyak yang tergoda oleh wanita. Meskipun belum tentu wanita itu menggoda. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, minggu ini adalah Pekan Wanita GKJW. Tentu banyak sekali wanita-wanita dalam Alkitab yang bisa menjadi teladan bagi kita untuk kehidupan ini. Wanita mengambil peranan yang sangat penting. Wanita hadir dengan sebagai seorang istri, sebagai seorang teman hidup bagi suami yang siap untuk berdiskusi, siap untuk memberikan pertimbangan yang baik dan memotivasi. Wanita juga hadir sebagai seorang ibu yang siap memberikan didikan dan bimbingan bagi anak-anaknya. Nah, dalam Pekan Wanita GKJW ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, para wanita terkhususnya diingatkan kembali mengenai perannya di tengah keluarga. Karena iblis masih saja menebarkan benih-benih kejahatannya sampai saat ini dan tidak terkecuali di dalam keluarga kita. Dan setiap anggota keluarga memiliki peranan penting dalam menjaga iman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, oleh karena itu kita harus terus berjuang dalam menjalani hidup ini. Di dunia ini kebaikan selalu tumbuh berdampingan dengan kejahatan. Akan tetapi tidak perlu khawatir karena Tuhan senantiasa menyertai, senantiasa menuntun, memberikan perlindungan dan kekuatan bagi setiap orang percaya. Allah kita, anak-anak Allah, dikuatkan dan dimampukan untuk berani menghadapi kesengsaraan hidup dalam kefanaan tubuh dengan tetap berpegang pada janji Allah bahwa suatu hari kelak akan dibebaskan dari belenggu penderitaan yang memenjarakan tubuh. Boleh dikata, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, boleh dikata tiap hari kita mendengar berbagai berita tentang penderitaan yang dialami orang-orang banyak di dunia ini. Seperti halnya Kristus sudah menderita, kita pun ikut menderita bersamanya. Karena kita masih hidup dalam dua zaman, antara zaman lama dan zaman baru, kita sedang berjalan dari penderitaan menuju kepada sebuah kemuliaan. Penderitaan itu dialami baik oleh anak-anak Allah maupun segenap ciptaannya. Namun, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, penderitaan yang sedang kita alami ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak. Sikap Kristen adalah sikap Kristen dalam penderitaan. Kristen tidak perlu hancur, Kristen tidak perlu bubar di dalam penderitaan, apalagi kalah dalam sebuah pencobaan. Ada beberapa prinsip yang mungkin bisa memenangkan kita. Pertama adalah kita telah menerima karunia, sulung roh yang tidak saja menguatkan kita, tetapi juga menjamin bahwa kita akan tiba dalam kemuliaan kelak. Kedua, kita dapat berkeluh kesah kepada Allah tentang tubuh yang fana ini dan sifat daging dosa kita. Ketiga, dalam iman dan harap, kita menatap ke hari Tuhan. Dan keempat, pengharapan itu memberi kita ketekunan, memberikan kita sebuah kemenangan, dan pada akhirnya memberikan kita sebuah keselamatan di dalam pencobaan kita. Jangan berbuat dosa
Tak peduli bagaimanapun situasinya, tetapi jenengan, saya dan panjenengan tetap berjuang terus karena Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita, bukan iblis yang berkuasa. Kita bertanggung jawab atas kehidupan kita juga. Oleh karena itu marilah kita berhenti mencari dalih dari dosa-dosa kita. Sebaliknya, marilah kita mengakui kesalahan kita kepada Allah dan menerima pengampunan yang Dia tawarkan. Itu adalah langkah pertama untuk melatih tanggung jawab pribadi kita sebagai manusia, ciptaan Tuhan. Dan ketika kita sudah berjuang, penderitaan yang kita alami, pencobaan yang kita alami, tidak akan ada apa-apanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tidak akan ada apa-apanya, tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak. Selamat berjuang. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, bahwa kita senantiasa diingatkan untuk terus berjuang dalam menghadapi masa pencobaan di dunia ini. Marilah kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan menggunakan Kidung Jemaat nomor 341, Kuasa-Mu dan Nama-Mu lah. Kuasa-Mu dan Nama-Mu lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar. Bagaikan padi segenggam mestilah busuk dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar. Berbuahlah tuai pun besar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tiba saatnya kita masuk dalam pengakuan iman rasuli yang pada saat ini akan dipandu oleh salah satu majelis jemaat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kami kasihi, kami undang bangkit berdiri, dan mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama berdoa syafaat, kita satukan hati kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya, meskipun dalam kondisi di rumah masing-masing, tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa melindungi kita.
Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas segala tuntunan-Mu. Terima kasih atas segala bimbingan-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Pada saat ini kami telah bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Pada firman ini kami diingatkan untuk selalu berjuang melawan godaan dari iblis. Kami yakin dan percaya ketika kami menyerahkan kehidupan kami bersama-Mu, Engkau senantiasa melindungi kami. Engkau senantiasa menguatkan kami dalam kondisi apapun. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi keluarga dan saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit pada saat ini. Kiranya Engkau menyembuhkan segala sakit penyakit mereka. Biarlah kasih Bapa yang senantiasa melawat keadaan umat-Mu. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul dalam pasangan hidup, yang merindukan kehadiran anak di tengah-tengah keluarga. Bagi mereka juga yang bergumul dalam mencari pekerjaan, atau yang sedang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Yang sedang sekolah, bergumul akan masa depannya, kiranya Bapa memberkati setiap proses yang dilalui, sehingga mereka mampu menjalani dengan penuh keyakinan di dalam Engkau. Kami juga berdoa bagi setiap keluarga yang berduka karena kehilangan orang yang begitu dicintainya dalam hidup ini. Kiranya kasih-Mu yang memeluk dan menghibur agar keluarga senantiasa kuat menjalani hari demi hari. Bapa kami yang ada di surga, kami juga berdoa untuk setiap keluarga kami masing-masing. Biarlah setiap hari kami merasakan cinta kasih-Mu di dalam keluarga kami. Ya Bapa, kami juga mendoakan persekutuan gereja-Mu dimanapun berada, terkhususnya juga dalam GKJW Jemaat Jember ini, dalam setiap keterbatasan ibadahnya. Kiranya Engkau memberkati setiap persiapan pelayanan hingga berjalannya ibadah, agar umat-Mu dapat beribadah dengan damai sejahtera dan terberkati. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta beserta keluarganya. Kami berdoa untuk Panatua dan Diaken. Kami berdoa untuk tim multimedia yang senantiasa memberikan tayangan terbaik kepada kami. Dan kami berdoa untuk seluruh pribadi yang senantiasa ikut ambil bagian dalam setiap pelayanan gereja. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, kiranya Tuhan senantiasa melindunginya. Ya Bapa, kami juga mendoakan bangsa kami, Indonesia. Kiranya Engkau menopang dan menguatkan pemerintah dalam mengusahakan yang terbaik, terlebih untuk masa pada saat ini melawan COVID-19. Kiranya Engkau memberi hikmat dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan agar masyarakat Indonesia memiliki kehidupan yang sejahtera. Kami juga turut mendoakan para dokter, para medis dan perawat, agar mereka mampu melayani umat-Mu dengan penuh kasih, agar mereka juga mampu mengusahakan kesehatan yang terbaik bagi umat-Mu. Ya Bapa, pulihkan dunia kami, biarlah juga kami dapat tinggal dan menikmati alam ciptaan-Mu dengan saling merawat dan menjaga. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan, yang kami akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami yang akan kami pujikan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama mengucapkan syukur kita melalui persembahan, dan pada saat ini akan dipandu oleh salah satu majelis jemaat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita akan bersama-sama menyatakan rasa syukur kita dengan mengumpulkan persembahan yang telah kita persiapkan. Dan sebagai dasar persembahan kita akan bersama membaca firman Tuhan dari kitab 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-14. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Demikian firman Tuhan. Dan untuk mengiringi persembahan ini, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 302, ayatnya yang pertama, kedua, dan ketiga. Ku beri persembahan. Persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus juru selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Puji syukur kami panjatkan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, karena pada saat ini kami masih boleh Engkau beri kesempatan untuk bersama-sama mempersembahkan sebagian dari berkat-berkat yang sudah kami terima di dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan sucikan dan kuduskan agar apa yang kami haturkan boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah melalui persembahan ini boleh juga dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, kiranya Engkau sertai dan berkati kehidupannya. Terima kasih Tuhan atas semua yang sudah boleh terjadi pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Kini saatnya kita untuk memasuki kehidupan sehari-hari kita. Oleh karenanya, marilah kita mengarahkan kehidupan kita, hati kita kepada Tuhan. Dan marilah kita memandang dunia ini beserta kenyataannya bahwa pencobaan senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Dan tugas kita adalah bertahan. Tugas kita adalah berjuang, menguatkan iman kita bersama keluarga sampai pada kesudahannya. Mari kita pujikan dengan penuh penghayatan, dengan penuh sukacita, bahwa saya ingin ikut Yesus meskipun kondisi apapun. Kidung Jemaat nomor 375. Saya mau ikut Yesus. Kita pujikan 2 kali. Sampai
Mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kepadamu puji-pujian. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah Minggu pagi pada saat ini. Tetap semangat dan selamat berjuang.